profesor malah tapi nggak jalan, justru nggak bisa diaplikasikan. Kita dapat informasi bahwa Pemda Jawa Barat itu memang sangat bagus. Untuk SIPD pun itu mereka berkiblat dengan Pemda Jawa Barat, sehingga kita ke suhunya gitu. Dan alhamdulillah kita direkomendasikan dan ke ahlinya, dan beliau mau untuk kita kerjasama walaupun dengan standar honor yang dibanding Jawa Barat jauh kita, Bu. Tapi alhamdulillah puji Allah Subhanahu wa taala, beliau dibukakan hati untuk bersedia ke Bengkulu untuk membantu kita. Nah, ASB ini, Bu, memang sangat diperlukan, terutama sejak Permendagri 77 SIPD, karena di dalam kitab penginputan SIPD itu hukumnya wajib. Jadi bukan lagi sunnah muakkad dan sebagainya, sudah wajib. Tidak bisa tidak, kita harus ikut, kita harus memenuhi itu. Nah, kami di tahun ini dipercaya untuk membuat ini, dan alhamdulillah kebetulan memang TPTK-nya langsung Saudari Lia dan saya PKA langsung. Sudah berapa kali kita uji coba, softwarenya berapa kali di sini, alhamdulillah sudah. Mungkin nanti di proses tahapan di aksi perubahan ini itu sudah masuk tahapan finalisasi, Bu. Jadi sudah tahapan sosialisasi dan penyusunan pergubnya. Nah, seperti itu. Nah, paling tidak saran saya nanti ini segera dimaksimalkan, sehingga pada saat nanti kita penyusunan input SIPD untuk RAPBD 2022 ini sudah bisa digunakan. Kemudian juga, Bu, kita sudah dapat review dari Inspektorat atas nama Konsulga KPK sejauh mana tahapan yang sudah kita lalui, mana sudah kita lakukan itu, dan mudah-mudahan dengan adanya dia mengangkat ini di aksi perubahan, hasilnya akan lebih maksimal, Bu, Pak Kaban. Jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, nanti kita bisa manfaatkan. Nah, ke depannya nanti harapannya bukan hanya berapa mata pasang anggaran aja yang di ini, ke depannya akan kita semua akan buat ini, karena di sini kita bisa menganalisa, misalnya untuk kantor, untuk badan pemberdayaan BPM itu misalnya dengan jumlah pegawai 200 misalnya, dengan jumlah eselon 3 7 misalnya, dengan eselon 4 dan wajarnya berapa sih misalnya untuk biaya kebersihan, ATK dan sebagainya, itu bisa semua dianalisa kalau ke depannya seperti itu. Jadi memang di sini kenapa kita sangat mendukung efisiensi yang bisa kita lihat, efektivitas gitu. Jadi ada penghematan anggaran di situ. Jadi ke depan seperti itu, mohon dukungannya, Bu, supaya Lia nanti dalam melakukan aksinya selama 2 bulan bisa diberi dukungan Pak Kaban juga untuk supaya mensupport, mendorong, memberikan masukan kira-kira nanti apa yang bisa ditambah dibutuhkan oleh Lia supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Mungkin itu saja pengantar dari saya, Bu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor, arahan dan masukannya sangat bagus. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan nanti waktu di aksi perubahan. Amin, amin. Karena kami BPSDM nanti Bapak mau melihat ya Pak ya, buktinya gimana nanti. Siap, jangan ngomong doang. Siap, Bu. Siap. Jadi buktinya harus dilampirkan. Siap. Saya sudah ngomong sama Lia ini nanti dimasukkan di dalam perpustakaan kami. Kalau Siap. kurang bagus nanti kan ini kan jadi contoh dari tahun ke tahun. Mau kita kan Pak, kalau perpustakaan kita salah ininya. Makanya saya minta ini, karena saya udah baca, saya lihat programnya sangat bagus karena mendukung mendukung kinerjanya Saudara Lia sendiri kan. Itu yang dicari di PKP ini kan, itu yang kami cari. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mentor. Ada satu lagi, Bu, malah. Kami itu tahun ini ada 4 prioritas di Biro Pembangunan. Nah, yang satunya saya angkat lagi di PKA, Bu. Namanya Cakepda, Bu. Ya, komplit model itu. Ya, analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Nah, itu lebih dia share lagi nih, Bu. Jadi dia jalan. Makanya saya nyambung maksud saya.
Iya sama Bapak Mentor itu nyambung, jadi berguna pekerjaan saudara tuh. Jadi harapan kami dari BPSDM, Media Suara, model itu kalau buat rancangan. Jadi jangan buat capek aja nggak ada hasil. Kalau model ini kan ada hasil sesuai dengan tupoksi kita sendiri. Siap, Bu. Terima kasih Pak ya. Siap. Kita lanjut kepada Bapak penguji. Mohon kiranya Bapak dapat memberikan masukan dan saran, kritikan maupun pertanyaan kepada saudara penyaji. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu yang saya hormati, Pak Mentor dan juga saudari penyaji. Mudah-mudahan kita semua masih diberkahi Allah hingga hari ini dan insya Allah seterusnya. Amin. Selama kita selalu bersyukur ya. Jadi setelah disampaikan oleh penyaji, terus diperkuat oleh mentor, dan dikomentari oleh Ibu Yuni, Ibu Coach, saya pikir orang sudah cukup baik ini kerja kerasnya lihat, dan kebetulan memang ini sudah dikerjakan awal tahun ya. Siap. Apalagi pas Desember tahun lalu Pak Agus sempatnya ke Bandung, pantesan pulangnya kena virus waktu itu. Nah, COVID. Isolasi dulu Pak, mentornya Pak. Yang jelek mentor apa Pak Bang? Mentornya. Mentornya Bu. Oh mentor. Mentor kemarin Desember kena. Jadi memang saya menangkap selama ini di sumber keuangan kami dan di OPD lain saya lihat yang namanya mengerikan. Kita lihat karena luar biasa ada perubahannya, banyak hal yang baru sehingga orang-orang keuangan pun bingung melaksanakannya, termasuk kami di BPSDM. Seperti contoh sekarang aja yang nama apa istilahnya SIPD. PPTK aja harus ketika di bawah KPA, misalnya di bawah PA. Jadi ada seluruh bidang, kepala bidang. Nah, kasub bidang nggak mungkin lagi ngelola itu. Jadi luar biasa. Jadi saya pikir masih harus banyak revisi. Jangan tahun depan SIPD dicabut, tukar aturan yang baru lagi lah. Tapi saya doakan itu. Di luar fokus. Nah, itu udah baik, udah jalan. Semua orang keuangan udah paham. Kenapa ngejut dirobak SIPD? Itu masalah. Tapi itu di luar forum ini nanti diskusinya. Tapi ke yang oleh Lia ini. Saya lihat mungkin ada beberapa poin seperti, nah ini saya ingin bertanya dulu, kan ini yang diangkat ini kan analisis standar biaya. Standar belanja Pak. Nah sebelumnya belum berjalan sampai saat ini, belum digunakan sebagai Standar belanja. Ya, kan kita kan menggunakan standar satuan harga dan standar harga satuan regional selama ini kan? Iya. Ya? Iya Pak. Nah, sejauh kemana dengan dua standar itu kita berjalan? Saya ingin pastikan dulu kondisi saat ini dengan dua standar itu aja sudah cukup baik apa belum? Kalau sudah itu apa kita tambah hal yang lain yang lebih repot? Nah, kalau ternyata kedua itu memang ada kelemahan, tolong sampaikan karena di sini saya lihat di halaman 15, lalu nanti Bu juga koreksi kondisi kinerja yang poin B, halaman 15 poin B itu. Dan tadi saya baru baca pagi ini, mungkin untuk kebaikan atau perbaikan ini, kondisi kinerja pelayanan ini dan C, kondisi kinerja pelayanan yang diharapkan kan? Iya, Pak. Itu kan? Iya Pak. Nah, lihat, itu sebenarnya kondisi kinerja pelayanan ini nggak menggambarkan kondisi yang sekarang. Ini hanya kelihatan ingin mewujudkan. Nah, hal ini mewujudkan berarti kan yang diharapkan. Siap Pak. Tolong ini nanti dengan Ibu Yuni, modifikasi PPSDM ini mungkin berubah. Nggak apa-apa dibuka dikit. Walaupun Pak Abi saya pikir udah dipahami, dia nggak akan marah kan. Tunjukkan dikit lah ya. Maksimal yang mana. Bukan istilahnya menjelek-jelekan lembaga, tapi ini kan untuk pendidikan sama ini, untuk hal yang baik kan. Itu tolong dirubah. Jadi posisi ini mungkin munculkan masih belum apa gitu kan, belum efisien tuh mungkin ada sedikit konkret, belum efisien apanya di mana gitu kan. Artinya ya Pak, sehingga memang betul-betul dibutuhkan yang ada perlunya ASP ini diperlukan kan. Terus kan ada 4 standar nih Bu Dia ya. Iya Pak. Nah kalau harga satuan pokok kerja itu bisa nggak dijelaskan kami seperti apa? Kenapa nggak sekaligus saja waktu itu pas datang ke Bandung ASP dilakukan HSPK atau harga satuan pokok kerja, kenapa nggak diambil sekalian? Tolong jelaskan dulu sebelum saya lanjut yang lain. Makasih. Izin pembimbing dan mentor menjawab pertanyaan dari Pak Kaban. Jadi pertama Pak, kita sebenarnya
SSH dan SBM ini sudah bagus, hanya saja karena SSH ini kan dia rincian Pak, jadi dia benar-benar per belanja per item. Nah, sementara beda untuk semua barang dan jasa. Sedangkan kalau SBM dia sifatnya jasa, honorarium yang distandarkan. Nah, ASB ini kompilasi. Sebenarnya ASB ini ada dua Pak, ASB fisik, ASB non fisik. Nah, yang saat ini adalah fokus ASB non fisik. ASB non fisik ini adalah kompilasi antara SBM dan SSH Pak. Jadi di mana misalkan contoh belanja BIMTEK di BPSDM. Bimbingan teknis ya Pak. Nah itu di ASB kan dianalisakan, maka komponen-komponennya di dalam ASB itu dia akan muncul belanja BIMTEK full day misalkan di salah satu tempat hotel full day dengan 40 peserta. Maka dia ada angka variabel tetap dan variabel yang berubah. Nah, di mana variabel tetap dan berubah itu rinciannya diambil dari SBM dan SSH. Misalkan contoh honorarium narasumbernya itu sudah masuk include di dalam sana. Sehingga pada saat penginputan di SIPD cukup memasukkan komponen ASB-nya saja, tidak perlu lagi memasukkan rincian perinci antar SSH atau SBM-nya. Dan itu juga membuat kenyamanan teman-teman sebagai PPTK. Pagu yang akan muncul misalkan 100 juta, maka SPJ-nya akan fleksibel Pak, tidak harus sesuai rincian belanja yang harus dimasukkan. Kan keluhan SIPD ini seperti itu Pak, jadi kalau ATK sekian, maka harus SPJ-nya itu juga. Terus penjilitan sekian, maka harus di SPJ-kan itu juga. Nah, sementara kalau ASB ini, di dalam satu ASB itu, satu kode ASB dan satu aktivitas itu terdiri dari beberapa rekening belanja. Itu yang membuat standar bahwa pelaksanaan BIMTEK satu hari dengan 40 peserta full day dengan pagu maksimal 100 juta, namun SPJ-nya akan fleksibel, tidak harus seperti rincian seperti itu. Itu satu kelebihannya ASB. Nah, terus Bapak bilang tadi kenapa nggak sekalian HSPK? Nah, sebenarnya Pak, sejujurnya pada waktu itu Pak Mentor juga tahu rapat TAPD dua-duanya memang dilimpahkan ke Biro Administrasi Pembangunan Pak. Cuman kami pun menyadari di Biro Administrasi Pembangunan tenaga teknis kurang karena harga satuan pokok kerja ini itu lebih detail masalah pembangunan Pak. Jadi misalkan 1 meter pekerjaan plester, 1 meter pemasangan keramik kayak gitu Pak, 1 meter pemasangan bata. Nah, itu hitungan yang seperti itu, makanya disepakat pada waktu rapat TAPD itu yang mengerjakan adalah PU Pak, Dinas PU. Nah, nanti tetap kalau misalkan Dinas PU sudah mengeluarkan HSPK, maka ASB fisiknya tetap Biro Pembangunan yang membuat kompilasi antara HSPK dengan SSH Pak. Makanya nanti menjadi ASB non fisik. Nah, kalau sekarang ASB non fisik ini kompilasi antara SBM dan SSH gitu Pak. Jadi nanti ke depannya dengan adanya ASB ini tidak mungkin lagi dalam OPD misalkan OPD BPSDM, terus Diknas, pariwisata yang membuat acara yang sama seperti sosialisasi, BIMTEK itu tidak mungkin lagi berbeda Pak. Jadi sama, tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi faktor OPD ini besar, OPD ini kecil. Jadi semua dianalisa sehingga standar belanjanya sama dan secara ininya lebih efisien, lebih efektif, lebih akuntansi dan lebih transparan untuk seluruh OPD. Mungkin itu Pak penjelasannya Pak. Terima kasih. Bisa saya lanjutkan Bu Coach? Silakan Pak. Siapa? Ya, makasih. Jadi kita berharap memang kali ini selesai bisa direalisasikan tahun depan seperti optimismenya Pak Hafiz. Tapi kalau 2 bulan ke depannya ini biarkan lah, artinya bulan September baru selesai kan Bu untuk sosialisasinya. Kalau setelah itu kan akhirnya akan masuk jangka pendek lagi, jadi jangka sedang dan jangka panjang. Siap. Nah, tapi tetap kami optimis ini, saya yakin Pak Hafiz punya kiat sendiri mungkin cara merealisasikan ini dan tentu akan lebih memudahkan OPD dalam pelaksanaan ke depan ya. Terima kasih. Tentu saja itu yang kami harap. Terus artinya kalau ASB ini sudah berlaku, standar satu harga yang lain tidak dibutuhkan atau bukan atau dia? masih bisa Pak. Jadi untuk komponen untuk belanja rekening belanja yang lain seperti misalkan
dia bukan kegiatan yang bentuknya BIMTEK, maka dia akan tetap memandunya panduannya ke SSH dan SBM tadi, Pak. Oke. Mungkin sementara itu terima kasih banyak penyaji, Ibu Coach dan mentor. Mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan 2 bulan ke depan pelaksanaan di kantornya dengan Biro Hukum. Proses terus berjalan ya? Ya, jadi izin Pak melaporkan karena memang seharusnya kalau di tempat provinsi-provinsi yang lain mereka sudah bermulai dari awal tahun dan di bulan Juni, Juli itu sudah ditetapkan Pak. Nah, cuman karena ini kemarin sebenarnya perhitungan ASB sudah selesai, namun SBM dan SSH kita masih dalam proses. Jadi LIA tidak bisa memfinalkan Pak karena menunggu update harga dari SBM dan SSH. Nah, sembari itu makanya kita melakukan nanti sosialisasi supaya OPD-OPD lebih mengenal terhadap ASB dan sadar bahwa pentingnya ASB, menguntungkan menggunakan ASB. Sembari itu proses tetap berjalan Pak, proses penyusunan pergub dan penginputan di SIPD-nya. Ya, makasih Bu Lia. Cukup dari saya. Kembali saya doakan segera berlanjut di mapping. Amin. Penyaji. Amin. Kembalikan ke Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Penyaji telah menyampaikan masukan dan saran kepada penyaji, saudara penyaji. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan bisa diperbaiki untuk pelaksanaan aksi perubahan. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Mentor masih ada yang disampaikan? Bapak Mentor? Ada sedikit. Ya. Apa? Sedikit Bu, tambahan Bu. Terima kasih tadi atas masukan dari Pak Penguji. Terima kasih apresiasinya Pak kami berikan. Yang jelas begini bahwa tingkatnya bahwa ASB itu ada ASB non fisik, ada ASB fisik. Nah, tahap pertama ini di tahun pertama ini kita masih mencoba membuat ASB non fisik Pak. Itu pun komponen yang kita analisa baru 3 dari 5 yang kita ingin buat. Jadi di luar itu masih pakai SB sama SEH di luar itu. Jadi kira-kira seperti itu nah gambarannya. Untuk jadwal yakinlah, Haikul yakin Pak akan sesuai dengan jadwal Pak. Amin. Jadi setelah ini nanti segera LIA karena tahapannya sudah berjalan kan segera melakukan sosialisasi. Siap. Setelah itu proses pergubnya karena tim kita itu lintas sektor, ada dari Biro Hukum, kemudian ada dari BPKD, dari kita sendiri malah dari Bandung sendiri. Jadi sudah solid. Insya Allah Pak sesuai jadwal Pak. Siap Pak. Jadi doakan saja Pak. Makasih itu aja Bu. Ya, cukup. Sebelum kita tutup, Bapak Penguji masih ada? Cukup? Cukup. Kalau cukup, saya sebagai pembimbing, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mentor maupun penguji bisa diperbaiki lagi apa yang masukan dan saran tadi. Semoga rancangan ini bisa diaplikasikan sesuai dengan keinginan kita agar pekerjaan kita segera dapat diselesaikan. Mungkin saya sebagai pembimbing, kalau ada kata yang salah mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Ibu